Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Nahdlatul Anhar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi perawatan dan perbaikan sistem pendingin sepeda motor pada kelas 11 teknik sepeda motor di SMK Yosonegoro, Magetan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini dan selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, silakan dipimpin berdoa. Sikap berdoa mulai. Selesai. Baik, sudah sekian. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya lakukan absensi dulu. Angga Saputra, Hadir Pak. Burhan, Hadir. Dias, Fahri Nurzaini, Oke. Farel, Hadir. kemudian Ferry. Hadir. Baik, Anda sekalian, hadir semuanya, alhamdulillah. Baik, Anda sekalian, gimana kabarnya semuanya? Baik Pak. Sehat ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Ada yang sakit? Khairul sehat? Oke. Hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang sistem pendingin sepeda motor. Oleh sebab itu, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan baik sehingga harapannya nanti Anda sekalian bisa lebih mengerti lebih dalam lagi tentang sistem pendingin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi sistem pendingin. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa setelah melakukan pembelajaran itu tahu dan mampu menjelaskan komponen-komponen sistem pendingin air. Dan kemudian yang terakhir adalah diharapkan siswa mampu mengganti air pendingin. Nah, sebelum jauh kita membahas ke materi, ada satu pertanyaan cerita, silahkan konsentrasi dan dianalisa kira-kira jawabannya apa, yang bisa silahkan angkat tangan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti apa gitu? Oktavi sedang berkendara sepeda motor ya, dari rumah kemudian healing, piknik ke Sarangan mungkin ya, Sarangan. Kemudian di tengah jalan itu motornya dilihat di dashboardnya, temperatur suhu itu tinggi maksimal. Nah, itu indikasi motor mengalami overheat, terlalu panas. Nah, hal apa aja yang bisa menyebabkan motornya Octavie jadi overheat? Siapa? Silakan. Hal apa aja? Apa enggak? Ayo. Mungkin dari sektor air coolernya habis. Air coolernya habis. Bagus. Ada yang lain? Apa yuk? Faktor-faktor yang menyebabkan motor jadi overheat, terlalu panas, panasnya berlebihan. Ya. Faktor utamanya itu yang pertama adalah memang itu air coolernya habis. Padahal air cooler itu tidak bisa habis harusnya, karena dia terus bersirkulasi. Kenapa kok bisa habis? Maka kemungkinannya ada satu, terjadi kebocoran. Nah, kebocorannya di mana? Itu macam-macam. Bisa dari radiator, bisa dari water pump, bisa dari tabung reservoir, bisa dari selang pipa-pipa bocor. Nah, makanya kita nanti akan mempelajari satu persatu masing-masing komponen sistem pendingin dan kemungkinan kerusakan yang muncul dari sistem pendingin tersebut. Gitu ya. Nah,
Kemudian yang awal ini saya coba pretest, kita kerjakan soal sebelum pembelajaran untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan kita. Ya, ada soal pretest, soal ini menggunakan handphone, silahkan handphonenya dikeluarkan, nanti ada QR code di depan, silahkan di scan. Silahkan di-scan QR kodenya, ya. Kemudian masuk di soal pretest, soalnya pilihan ganda, jumlahnya 10, silahkan dikerjakan. Silahkan ya, ini kita tampilkan hasilnya pretest secara real time. Ini hasilnya, baru satu siswa yang udah. Silahkan yang lain segera disubmit kalau udah. Salah nggak apa-apa, karena ini hanya baru pretest. Nanti setelah pretest ada yang akhir post test, nah itu pasti beda nanti hasilnya ya. Silahkan. Kemudian Rahmanda, nah ini udah 90 nilainya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada media pembelajaran interaktif. Ini yang udah kami susun, sistem pendingin. Kemudian mata pelajarannya pemeliharaan mesin sepeda motor ya, untuk kelas 11. Tujuannya ini, kalau sudah dibaca, silahkan diklik tombol arah panah di handphonenya masing-masing. Kalau udah diklik nanti akan muncul seperti ini. Tuh, ada link YouTube, ya kan? Ada link YouTube. Kita perhatiin dulu videonya. Ini video pembelajaran. Ini penting. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FSR. Oke, sebelum saya lanjut, saya coba pengen bertanya. Sistem pendingin sepeda motor itu, kalau yang disebutin tadi ada 3 macam. Sebutkan satu aja, ayo. Sistem pendingin. Ya. Sistem pendingin air. Oke, benar. Satu lagi. Oke. Oil cooled. Sistem pendingin oli. Jadi oli yang didinginin. Kalau tadi pendinginnya yang didinginkan adalah mesin menggunakan air. Kemudian tadi pendingin oli. Terus masih satu lagi. Apa? Water coolant. Water itu air, coolant itu pendingin. Sama dengan ini, pendingin air. Masih ada satu. Apa tuh? Sistem pendingin udara alami yang nggak pakai radiator. Contoh nih motor bebek Jupiter Z itu nggak ada ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau ucapin terima kasih. Air cooler, oil cooler, dan juga water cooler merupakan sistem pendingin yang terdapat di setiap kendaraan, baik di kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Tapi sebagai catatan, walaupun di yang sama, di video kali ini kita bakalan berorientasi untuk ukuran panas yang mengalir proses itu terjadi sebelum untuk mekanisme bekerja. Oke, Supra Bapak. Ya. Nah. Yang pertama tadi adalah sistem pendingin air cooled. Air cooled. Air itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Udara. Kalau banyu itu water. Water. Tapi kalau air itu adalah udara. Bahasa Inggris. Karena belakangnya pakai cooled tuh, pendingin. Pendingin udara alami itu, sepeda motor itu menggunakan pendingin udara alami. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Supaya saat proses pendinginan
Dia menggunakan sirip-sirip yang ada di blok ataupun head cylinder. Nah, sebelum jauh, fungsi dari sistem pendingin itu apa? Angga, silahkan. Mencegah agar tidak terjadinya overheat pada motor. Oke, supaya tidak overheat. Overheat tadi sudah saya sebutkan adalah kondisi di mana motor itu terlalu panas. Kalau overheat, apa yang terjadi kira-kira? Ya, motor mati, bisa macet ya, ngunci karena terlalu panas gitu. Tapi sebelum ngunci pasti ada gejala-gejalanya. Kira-kira gejalanya apa? Ya, tenaganya kurang optimal atau hilang tenaganya. Itu ya. Jadi fungsinya sistem pendingin adalah untuk mengatur suhu kerja mesin sehingga temperatur mesin tetap di suhu kerja yaitu 75 sampai 90 derajat Celcius. Tidak boleh lebih dari 100 derajat. Kalau lebih dari 100 derajat, nanti di dashboard kalian akan muncul indikator ini motor overheat. Kalau nggak berhenti, kemungkinan nanti mesin bisa rusak, ya, bisa rusak. Awal-awalnya mungkin molet, istilahnya molet itu kalau udah molet silindernya, nanti air pendingin masuk ke ruang mesin, nanti oli kalian bisa tercampur sama air. Itu ya, itu kalau pendingin air. Kalau pendingin udara apa efeknya? Ya nanti nggak bisa rapat, biasanya kompresinya bisa bocor. Kayak gitu ya. Nah, kenapa sirip-sirip, Pak? Kalau kita pernah lihat jarum, ketika kita bakar, gitu, jarum itu kan runcing tuh. Kemudian kita bakar sampai menyala merah. Jarum dengan model yang seperti ini, ya, kita bakar ini menyala merah nih, menyala merah. Kira-kira nyala merah pada jarum itu bergeraknya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian padamnya duluan yang mana? Bawah dulu ya. Karena luas penampangnya itu akan semakin kecil yang atas runcing, sehingga ketika ini nyala merah, dia pasti padamnya dari sini. Sret. Panas itu mencari luas penampang yang terkecil, karena yang terkecil inilah yang banyak mendapat pendinginan dari suhu di sekitar kita. Apalagi kalau motornya jalan, seret, kena yang angin ini, kene lebih berat didinginkan karena memang tebel. Nah, semakin runcing nanti pendinginannya akan semakin cepat. Semakin banyak sirip-sirip yang ada di silinder, maka pendinginannya akan semakin optimal. Maka sirip-sirip itu bukan tanpa fungsi, itu ada fungsinya, yaitu sebagai sebagai permukaan untuk melepas panas ketika dihembus sama udara. Nah, untuk perawatannya gimana, Pak? Pastikan sirip-sirip di dalam yang ada di motor pendingin udara alami ini selalu bersih, nggak nempel debu, nggak nempel oli. Kalau dia terhalang seperti itu, nanti efeknya, imbasnya, panas yang dihasilkan oleh mesin tidak bisa optimal didinginkan oleh sirip-sirip ini tadi. Paham ya? Oke. Ada yang pengen tanya sampai sini? Nggak ada ya? Lanjut. Kedua adalah sistem pendingin air atau istilahnya radiator. Nah, sebenarnya radiator itulah komponen sistem pendingin. Nah, proses pendinginannya gimana, Pak? Sekarang pertanyaan saya sebelum proses pendinginannya, bagian motor yang paling panas itu bagian yang mana? Ayo, yang lain coba. Panas yang ada di sepeda motor itu munculnya dari bagian mana, atau komponen yang paling panas di sepeda motor saat operasi itu komponen apa? Ya, enggak? Knalpot. Oke. Knalpot yang paling panas. Kalau nggak percaya boleh nanti dinyalain, pegang knalpotnya ya. Kemudian yang lain. Mesin. Di bagian apanya mesin? Di kepala silinder, blok silinder, di kopling atau di transmisi? Tentu ya. Yang blok silinder. Oke. Panas pertama kali muncul di mesin itu di mana? Di piston atau di ruang bakar, karena di situ ada pembakaran. Jadi di situ itu ada api ya, meledak karena kita masuki bahan bakar.
Hasil ledakannya itulah proses pembakaran. Nah, yang namanya pembakaran pasti muncul panas. Udara yang telah terbakar sama bahan bakar, gas sisanya dibuang ke knalpot. Makanya yang knalpot itu kena uapnya panas terus tuh. Makanya juga panas juga ya. Tapi munculnya panas pertama kali adalah hasil pembakaran. Piston, kepala silinder, head silinder, disitulah sumber panas yang muncul di sepeda motor. Maka radiator atau sistem pendingin air itu yang pertama disalurkan adalah pendingin itu lewat kepala silinder untuk mendinginkan area kepala silinder itu supaya tidak terlalu panas. Nah, sirkulasinya seperti apa? Ini diilustrasikan di gambar ini. Ini apa, Cah? Radiator. Ini radiator ya. Kemudian ini tutup radiator. Kemudian ini selang menuju ke tabung reservoir ini sebenarnya. Ini selangnya ke reservoir ini. Reservoir itu tempat penampungan cadangan air coolant. Setiap motor yang pakai radiator pasti ada. Kemudian ini ke bawah, nanti masuk lagi ke situ. Nah, ketika dari mesin, ini kompresin ya. Dari mesin, air yang panas itu masuk, ya. Kemudian lewati kisi-kisi ini, munyer, kisi-kisi, sampai di bawah ini sudah dingin tuh airnya, yang tadinya panas ya. Dari sini nanti masuk lagi ke mesin. Nah, sampai mesin, nanti panas lagi, lewat sini terus seperti itu. Jadi air radiator, air coolant yang udah panas karena mendinginkan di kepala silinder itu masuk ke sini. Setelah itu keluar dari sini, ini udah dingin nih. Dia mendinginkan lagi. Seperti itu cara kerjanya. Yang ketiga adalah pendingin oli. Yang di Indonesia itu jarang. Setahu saya baru Satria F. Ya, yang menggunakan pendingin oli. Jadi oli yang panas didinginkan, dimasukkan lagi. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. Silakan digeser di handphonenya. Tuh. Ini fungsinya sistem pendingin. Dianalogikan jadi seorang manusia tuh, kita sendiri ya. Kalau kita sedang lari gitu ya. Gitu, kita sedang lari gitu. Kita pasti panas. Gitu aja. Apabila badan menjadi panas pada saat berlari, maka keringat kita akan keluar untuk mendinginkan supaya permukaan kulit kita ini enggak terlalu panas, maka keringat yang keluar, sehingga biar ada pendinginan. Nah, temperatur atau suhu yang sesuai memudahkan kita untuk bekerja. Kalau kita kepanasan, ya, lari kerja itu gampang capek, betul nggak? Tapi kalau kita kondisinya tetap dingin, sejuk kayak gini ya, lari pun juga enak. Kalau nggak percaya boleh nanti dibuktiin. Lari saat malam hari sama siang kayak gini, ya kan, muter lapangan. Nanti rasanya kira-kira enakan yang mana? Nah, sama seperti motormu, Cah. Kalau kalian berkendara motor di malam hari sama di siang hari jam 12 siang pas panas gitu, itu motor itu rasanya kok gak enak gitu Cah. Performanya kurang maksimal tuh. Tapi kalau malam gitu, motor itu enak. Kenapa? Karena suhunya dingin. Jadi komponen mesin yang berbahan utama logam, ketika terkena panas, yang namanya logam itu ada pemuaian volume bahan. Jadi besi ini kena panas, Cah. Besi itu kalau terkena panas, logam itu kalau terkena panas, bentuknya berubah, walaupun itu enggak terlihat secara visual. Berikutnya, nah ini soal lagi, silahkan dikerjakan. Komponen yang berfungsi sebagai keran masuknya cairan dan bekerja sesuai dengan naik turunnya ruang pendingin atau dari radiator. Apa kira-kira? Nah, kita jawab misalkan termostat, kita cek, ternyata salah. Halaman berikutnya sama, termostat menutup saluran air pendingin saat kondisi mesin panas. Itu true or false? Nah, kita jawab salah. Berarti yang benar gimana?
Termostat itu menutup saluran air pendingin saat kondisi mesin masih dingin. Kalau udah panas dia harus membuka penuh tuh malahan. Oke. Berfungsi untuk mengirim sinyal ke kipas pendingin saat suhu mesin tinggi adalah, nah ini apa jawabannya? Oke, coba ya. Wah, benar tuh. Kemudian yang berikutnya, termostat akan mulai membuka pada saat suhu 72 derajat dan membuka penuh 80 derajat. Bener gak? True. Oke, kita cek. Nah, bener. Udah ya? Nah, berikutnya ini. Menguras coolant. Dicari yang pertama adalah baut tap. Baut pengurasnya dicari karena beda motor beda tuh tempatnya. Kalau yang di sini ini di gambar depan ini adalah CB150R, itu tempatnya di situ itu. Kalau Vixen itu ada di silinder, yang bureng dah. Nah, nanti kita praktekkan. Kemudian ini mengisi coolant. Nah, baut tapnya dipasang lagi, ya, tutup radiatornya sudah terbuka, kemudian dituang, kemudian udara di dalam selang itu dibuang dengan cara gimana Pak? Ditekan-tekan. Pipone cah selangnya ini dipijet-pijet sehingga udaranya nanti keluar seperti gelembung-gelembung lewat radiator. Kemudian yang terakhir adalah motornya itu dinyalakan, ya, dinyalakan sambil diblayer-blayer, kita lihat, nah, supaya penuh, biar penuh. Biasanya nanti setelah dinyalain terus berkurang, kita isi lagi. Hidupkan mesin dan pegang selang dan pipa dengan tangan. Panaskan mesin selama 2 atau 3 menit untuk mensirkulasi coolant. Goyangkan perlahan kendaraan dan cek apakah ada gelembung udara yang keluar dari lubang pengisian radiator. Pastikan tidak ada lagi udara yang keluar dan matikan mesin. Tuangkan coolant hingga mencapai batas atas lubang pengisian radiator dan pasang tutup radiatornya. Setelah itu tuangkan coolant ke reservoir hingga mencapai di atas batas full dan low. Jangan sampai buak teko tutup, tapi ada batasnya full dan low. Nah, silahkan dicek, ini hasilnya dari LMS kalian. Dari LMS nilainya ini udah ada, ya, materinya juga udah disampaikan. Nanti habis ini kita akan ke bengkel untuk melakukan kegiatan praktek cara mengganti air pendingin. Nanti kita bagi worksheetnya satu persatu per kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sana kelompok 4. Atau karena kelompok 4-nya jadi 3 orang, kita bagi ke kelompok sini satu-satu kan cukup, ya. Nanti Prayoga ikut kelompoknya Muklis, Rangga Putra ikut kelompoknya Ilham, kemudian Ferry ikut kelompoknya. Kita pindah ke bengkel untuk kegiatan praktikum, ya. Dari tadi penjelasan terkait materi. Tadi di kelas sudah kita pelajari secara teori, materi, macam-macam sistem pendingin, kemudian adalah komponen-komponen pendingin air beserta cara mengganti air pendingin. Nah, sekarang waktunya kita untuk praktek. Bagaimana cara mengganti air pendingin atau water coolant. Nah, sehingga nanti harapannya kalian bisa semuanya untuk mengganti air pendingin. Selain itu, tugas kalian juga menganalisa atau memeriksa secara visual komponen-komponen sistem pendingin yang ada. Tadi di sana sudah dijelasin. Sistem pendingin itu ada apa aja? 1, radiator. Ya. 2, ayo lupa, tutup radiator. Yang ketiga, termostat. Yang keempat, kipas. Yang kelima, COTS atau coolant oil temperature sensor. Kemudian water pump, ya. Kemudian tabung reservoir, ya. Dan yang terakhir adalah pipa atau selang, gitu ya. Nah, sekarang saya bagikan worksheet untuk kalian. Silahkan nanti dikerjakan dan kita praktekkan, gitu ya. Nih, silahkan kelompok 1. Ya, silakan dipelajari, itu adalah worksheetnya, dan Anda sekalian silahkan praktek sesuai dengan worksheet yang sudah ada di situ. Jadi step by step itu ada di situ.
Silahkan job sheet-nya tadi mana? Worksheet. Ayo. Yang pertama, ikuti instruksi di worksheet itu. Silahkan prakteknya ikut worksheet yang ada di situ, dianalisa. Yang pertama itu komponen. Nama-nama komponen. Sama, tadi komponennya apa? Nomor A apa itu? Head. A. Ini head cylinder, itu ada di sini ya. Kemudian yang B, selang. Nah ini berarti pipa-pipa ini. Selangnya ada banyak. Ada selang yang dari radiator ini ke mesin. Ini berarti selang apa? Air yang di sini ini udah air panas atau air dingin? Panas, karena dari mesin ya. Nanti setelah di sini panas didinginin, nanti di sana itu ada selang lagi tuh yang di sana ya. Itu baru masuk ke bagian yang dinginin yang ada di sini. Kemudian ini radiatornya. Ini tutup radiator yang saya maksud. Nih adalah adanya katup. Ini ada dua katupnya. Nih, ini yang katup tekan. Jadi ketika nanti ini mendidih, ada uap, dia akan makan ini. Set. Nah, ketika terbuka seperti ini, nanti air bisa masuk ke sini. Air itu lewatnya sini. Karena ini udah naik ke atas tuh. Karena naik, berarti ini nanti bisa masuk ke situ. Silahkan nanti dicek tingginya tulisan upper sama lower yang tadi saya berikan ke kalian. Itu nggak bisa dikasih penuh karena ada alasannya itu. Nah, komponen-komponennya udah, termasuk ini adalah suhu, termosensor atau COTS-nya, coolant oil temperature sensor. Ketika sudah terjadi panas, ini yang deteksi ini. Untuk kemudian kipasnya yang di sini itu bisa berputar. Itu ya. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan analisa secara visual, kemudian silahkan diganti air pendinginnya. Ayo, dibongkar. Oke, tutup. Ini ditutup lagi. Udah, dinyalain dulu, motornya dinyalain. Motornya dinyalain. Nah. Sekian menit supaya dia betul-betul penuh di situ. Nah, jadi itu siap untuk ditutup. Silakan ditutup.
Nah, Anda sekalian silahkan dikerjakan. Ini adalah link post test. Kalau yang tadi pretest, yang sekarang adalah post test, silahkan dikerjakan sebagai penilaian kami hasil asesmen. Setelah dilakukan pembelajaran, kemudian kita praktek, sekarang silahkan dikerjakan post testnya. Soalnya sama persis dengan yang tadi, yang soal pretest. Nah, harapannya ada perbaikan. Ini di depan adalah tampilan live dari hasil kalian. Tidak usah takut, tidak usah minder dengan hasil pencapaian kalian. Hasilnya luar biasa, ada peningkatan yang signifikan dari tadi hasil pretest di awal kegiatan pembelajaran. Hampir semuanya nilainya 100. Ada beberapa yang 80 dan 90, itu keren. Pembelajaran hari ini udah selesai. Adapun evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita adalah hasil post test udah naik secara signifikan ya. Dari yang tadi pretest nilainya ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 90 maksimal. Nah, saat ini ada yang 100 tadi ya, pretest ya. Nah, setelah dilakukan pembelajaran sekaligus kegiatan praktek, hasil post testnya udah naik signifikan tadi. Ada yang nilainya 100, itu banyak. Yang 90 juga ada, yang 80 juga ada, yang 50 nggak ada. Ya nggak ada ya. Ini udah keren di atas KKM semuanya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah pengisian refleksi dari kegiatan pembelajaran. Silahkan Anda semuanya di-scan menggunakan HP untuk diisi ya. Refleksi ini fungsinya adalah sebagai acuan kita untuk memperbaiki model pembelajaran untuk yang berikutnya. Silahkan di-scan kemudian diisi. Baik, pembelajaran hari ini udah selesai Anda sekalian ya. Terima kasih banyak antusiasmenya, dan kemudian berikutnya adalah kita akan belajar lebih dalam lagi. Di berikutnya adalah tentang sistem pelumasan. Silahkan Anda sekalian untuk selalu belajar di rumah ya, membaca. Kemudian tadi materi-materi yang udah saya kasih, termasuk link Lumi, bisa kalian buka lagi di rumah untuk kalian pelajari ya. Hal-hal yang seperti itu menarik sebagai bahan pembelajaran karena menggunakan handphone kalian masing-masing. Dari rumah nanti kalian bisa belajar lebih aktif lagi, lebih giat lagi belajarnya. Harapannya nanti ke depan pengetahuan serta keterampilan kalian di bidang sepeda motor itu bisa semakin baik, semakin bagus. Mungkin hari ini itu Nanda sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan hari ini kita berdoa bersama-sama. Angga, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian hari ini Anda sekalian ya. Saat pulang nanti silahkan hati-hati di jalan. Kurang lebihnya hari ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.